Saat dry fasting, kamu hanya diperbolehkan mengkonsumsi air putih saja selama berpuasa. Mengkonsumsi makanan atau minuman lain selain air putih di saat berpuasa, maka secara otomatis akan membatalkan puasa intermittent fastingmu. Bagaimana dengan soda yang diklaim aman untuk diet, seperti Coke Diet? Jawabannya, tidak diperbolehkan. Mungkin jika kalian kepepet dan sangat merasa lapar dan ingin sekali makan, dan tentunya jika makan, hal itu akan membatalkan puasamu. Cobalah konsumsi sedikit saja garam untuk menghilangkan rasa laparmu. Sedang melaksanakan intermittent fasting, tapi bingung, kira-kira apa saja ya yang membatalkan puasa intermittent fasting kita? Sama nggak sih hal yang membatalkan intermittent fasting seperti aturan umat muslim saat berpuasa? Tentunya tidak ya. Nah, kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa intermittent fasting kamu. Simak video ini sampai akhir ya, supaya tahu jawabannya. Nah, pertama-tama, simak video di bawah ini dulu untuk kamu yang belum tahu apa itu intermittent fasting dan manfaatnya. Hal yang membatalkan intermittent fasting dapat dikategorikan dalam beberapa macam. Tergantung kamu ingin melaksanakan puasa intermittent fasting yang seperti apa. Dry fasting. Saat dry fasting, kamu hanya diperbolehkan mengkonsumsi air putih saja selama berpuasa. Mengkonsumsi makanan atau minuman lain selain air putih di saat berpuasa, maka secara otomatis akan membatalkan puasa intermittent fastingmu. Akan tetapi, selama berpuasa intermittent fasting, mengkonsumsi minuman lain selain air putih sebenarnya tetap diperbolehkan. Misalnya mengkonsumsi teh hijau dan teh hitam. Nah, kedua teh ini sebenarnya baik untuk tubuh kita saat melaksanakan diet, yang akan membantu pembakaran lemak lebih cepat. Ada tapinya nih, kamu hanya boleh mengkonsumsi kedua teh tersebut tanpa tambahan apapun, kecuali air mineral. Baik itu gula, madu, atau sejenis pemanis lainnya. Karena, seperti yang kita ketahui, pemanis-pemanis tersebut akan meningkatkan insulin pada tubuh kita, padahal tujuan dari intermittent fasting adalah menurunkan tingkat insulin, sehingga tubuh kita akan mengalami fase ketosis, yakni menggunakan kalori atau lemak yang sudah tersimpan dalam tubuh untuk dibakar menjadi energi. Tapi ingat ya, hanya teh hijau dan teh hitam yang original, bukan soda, bukan teh manis, bukan juga minuman kalengan atau jus buah maupun sayuran. Karena sekali lagi, mengkonsumsi makanan apapun atau minuman berasa saat berpuasa akan memicu insulinmu meskipun sedikit saja. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan soda yang diklaim aman untuk diet seperti Coke Diet? Jawabannya, tidak diperbolehkan. Meskipun ada embel-embel zero sugar, tetapi minuman bersoda sejatinya tetap mengandung gula yang akan membuatmu selalu merasakan lapar, sehingga kamu mungkin akan kesulitan berpuasa. Tapi selain teh, ada alternatif lain nih, dan kabar bahagia buat para pecinta kopi. Kenapa? Karena minuman lain yang diperbolehkan dikonsumsi saat berpuasa adalah kopi. Menurut ahli, kopi juga baik dikonsumsi saat menjalankan intermittent fasting karena kopi mengandung kafein yang akan memberikan energi pada tubuh kita. Tapi, jangan ditambahkan creamer atau gula ke dalam kopinya ya. Gak baik, karena keduanya memicu peningkatan insulin. Kalau menambahkan sedikit susu masih diperbolehkan, tapi sedikit saja ya, karena protein yang terdapat dalam susu sebenarnya dapat meningkatkan insulin, meskipun hanya sedikit insulin yang akan naik. Lalu apa saja yang membatalkan puasa? Tentunya selain mengkonsumsi minuman-minuman yang disebutkan tadi. Dan hal yang sangat dilarang dan sangat amat membatalkan puasa, yakni mengkonsumsi segala jenis gula dan karbohidrat tentunya. Apapun jenis karbohidratnya,
baik karbohidrat sederhana maupun kompleks, karena akan sangat memicu insulin untuk meningkat meskipun sedikit sekali kamu mengkonsumsinya. Kamu bisa lihat link di bawah untuk mengetahui jenis-jenis karbohidrat. Selain itu, mengkonsumsi makanan-makanan mengandung protein pun seperti yang sudah disebutkan akan meningkatkan kadar insulin meskipun cuma sedikit. Dan sangat tidak direkomendasikan juga untuk mengkonsumsi minuman berprotein, meskipun minuman tersebut diklaim baik untuk diet. Pada intinya, tujuan intermittent fasting adalah mencegah pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin, sehingga energi yang tubuh gunakan untuk beraktivitas adalah cadangan lemak yang ada pada tubuhmu. Mungkin jika kalian kepepet dan sangat merasa lapar dan ingin sekali makan, dan tentunya jika makan, hal itu akan membatalkan puasamu. Cobalah konsumsi sedikit saja garam untuk menghilangkan rasa laparmu. Taruh sedikit garam di ujung lidahmu, hal tersebut tidak akan menjadi masalah, karena mengkonsumsi sedikit garam yang mengandung magnesium atau potasium diperbolehkan jika hanya sedikit, dan itu tidak akan meningkatkan kadar insulinmu. Mengkonsumsi sedikit garam juga dipercaya dapat menghilangkan rasa pusing saat sedang menjalani puasa intermittent. Tapi ingat ya, ini hanya berlaku saat kamu berpuasa intermittent fasting, bukan untuk umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hehehe. Selanjutnya, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah mengkonsumsi suplemen seperti vitamin dan mineral atau minyak ikan diperbolehkan saat berpuasa? Jawabannya, tentu boleh. Kamu boleh mengkonsumsi vitamin, mineral maupun minyak ikan beromega 3 pada saat sedang berpuasa, karena konsumsi suplemen tidak akan meningkatkan kadar insulinmu. List produk rekomendasi mengenai omega 3, vitamin, mineral, dan suplemen lainnya kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, gimana? Sudah tercerahkan kan? Mengenai apa saja yang boleh dikonsumsi pada saat berpuasa dan apa saja yang tidak. Namun harus dipastikan, pada saat waktu berbuka intermittent fasting, kalian mengkonsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi karbohidrat diperbolehkan saat berbuka, tapi hindari makan karbohidrat berlebihan. Konsumsi sedikit saja karbohidrat, dan perbanyak makan lemak dan protein untuk mempercepat proses metabolisme dan pembakaran lemak pada tubuh, agar lingkar pinggang, paha, dan perutmu cepat mengecil. Kita bisa mendapatkan protein pada makanan seperti telur, daging-dagingan, tahu, atau tempe. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian, selain suplemen, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau atau buah-buahan pada saat waktunya makan. Dan yang paling penting, konsumsi air mineral. Jangan sampai tubuhmu dehidrasi. Selain itu, penting untuk selalu melakukan aktivitas fisik ringan selama diet agar tubuh tidak lemas. Sekian video kali ini. Nantikan video-video informatif berikutnya dari channel Atur Pola Makanmu. Oh iya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Lalu jangan lupa komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya. Nantinya kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Bisa yuk komen yang banyak ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu, supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.